Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta WBS. Kali ini mau menjawab pertanyaan dari Pak Yohanes. Pak Yohanes di Kota Malang, Jawa Timur. Pak Yohanes ini bertanya tentang jabatan di dalam gereja, ya. Jadi judulnya ya begitu. Ya, jabatan Alkitabiah ya, dalam sebuah gereja. Gereja tidak ada di Alkitab, yang ada itu jemaat, ya sama saja sebenarnya. Ya, jemaat itulah gereja itu yang dimaksud ya. Baik, saudara cepat saja ya. Jabatan-jabatan gereja atau dalam jemaat yang Alkitabiah, yang ada di Alkitab itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu untuk jemaat lokal dan untuk jemaat secara lebih besar atau sering disebut jemaat wilayah yang lebih besar ya. Oke, jemaat lokal, saya mau bicara kelompok pertama dulu, jemaat lokal. Jemaat lokal itu ada dua jabatan, yaitu penilik jemaat atau penatua dan diaken. Mari kita bahas yang lokal dulu ya, jemaat lokal ya. Ya contoh jemaat lokal di kota tertentu gitu ya, misalnya jemaat lokal di di misalnya Sentul gitu kan, lokal Sentul gitu ya. Di situ ada penilik jemaat. 1 Timotius 3 ayat 1 dan ayat 5. Penilik jemaat ini pengatur rumah Allah gitu. Pengatur jemaat Allah ya. Ini juga link ke Titus 1 ayat 7 ya. 1 Timotius 3 ayat 1 ayat 5 ke Titus 1 ayat 7. Itu penilik jemaat itu mengatur rumah Allah atau mengatur tempat jemaat itu beribadah ya. Sering juga disebut penatua di dalam 3 Yohanes 1 ayat 1 maupun 2 Yohanes 1 ayat 1. Juga di dalam Kisah 20 ayat 17 dan ayat 28, penatua atau penilik jemaat ini menggembalakan jemaat Allah di wilayah lokal, wilayah lokal itu. Ya, jadi penilik jemaat atau penatua yaitu menggembalakan wilayah lokal ya. Ya ini yang untuk sekarang sering disebut gembala lokal gitu ya. Padahal nanti istilahnya lain. Saya tidak akan memakai istilah itu. Saya akan memakai penilik jemaat atau penatua sajalah, ya. Penilik jemaat atau penatua, ya. Itu yang ngatur dari rumah Allah, rumah peribadatan itu ya. Kemudian jabatan yang kedua adalah diaken, ya. Alkitab menulis diaken, jadi nggak usah ngarang-ngarang gitu. Ya, ada penilik jemaat, ada diaken. 1 Timotius 3 ayat 8 ini melayani jemaat. Misalnya melayani para janda-janda di Kisah 6 ayat 1 maupun melayani meja, ini urusan makan lah kayaknya ya. Di Kisah 6 ayat 2 ya, orang-orang yang terlantar berkekurangan waktu itu. Tentu era sekarang makin luas ya, yang disebut janda-janda itu apa, yang disebut melayani meja apa, tentu definisinya makin luas di era modern ini ya. Ini untuk doa dan pelayanan, melayani jemaat, mendoakan dan pelayanan. Contoh-contoh diaken itu yang melayani begini, Stefanus contohnya. Itu contohnya. Saya ulang, jemaat lokal atau gereja lokal lah biar gampang. Itu ada dua jabatan, yaitu penilik jemaat atau penatua dan diaken. Ya. Oke, itu jemaat lokal ya lokal aja, lokal di satu jemaat. Nah, sekarang kita bicara yang level wilayah yang lebih besar, yang membawahi banyak jemaat-jemaat lokal. Ya. Itu disebut wilayah yang lebih luas. Ini yang digagal pahami di sini saudara, ya. Di sini saudara yang digagal pahami. Efesus 4 ayat 11. Yesus yang memilih rasul, yang memilih nabi, yang memilih pemberita Injil, yang memilih gembala, dan yang memilih pengajar. Ini rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar ini untuk Indonesia disebut pendeta. Ya, siapa yang memilih pendeta? Yesus. Di Indonesia aneh bin ajaib, yang milih pendeta sinode.
Ayo. Blunder dong Pak Sinode. Ayat Alkitab menulis yang memilih pendeta itu Yesus. Pendeta itu all round. Pendeta bisa jadi rasul, bisa jadi nabi, bisa jadi pemberita Injil, bisa jadi gembala, bisa jadi pengajar. Beda dengan jabatan di lokal yang cuman penilik jemaat dan diaken. Oke? Contoh orang yang menjabat lima-limanya ini, rasul iya, nabi iya, pemberita Injil iya, gembala iya, pengajar iya. Contohnya Paulus. Paulus itu juga rasul. 1 Korintus 9 ayat 1, Roma 1 ayat 1, Galatia 1 ayat 1. Paulus itu rasul. Paulus juga nabi. Kisah 13 ayat 1. Paulus juga pemberita Injil. 1 Korintus 9 ayat 18, ya. Galatia 2 ayat 7. Paulus juga gembala jemaat Roma, jemaat Korintus, jemaat Makedonia, ya, di daerah Filipi dan lain sebagainya. Terus Paulus juga pengajar. Kisah 13 ayat 1 sama dengan nabi dan pengajar. Ya, jadi seorang pendeta di luar negeri disebut pastor, ini bisa menjabat kelima-limanya dan yang memilih mutlak Yesus. Segala hormat untuk Yesus. Saya puji Tuhan, belum pernah ditahbiskan pendeta oleh sinode. Sudah banyak tawaran dari mana-mana. Ya, saudara bisa tahu ini HTD ini. Khotbahnya ciamik, pemahaman Alkitabnya komplit, cara penyampaiannya padat, singkat, clear. Tata bahasanya bagus. Kira-kira saya itu diminati sinode enggak? Oh, banyak saudara yang minat. Tapi apakah saya mau ditahbiskan oleh sinode? Saya tahu yang berhak memilih menjadi pendeta adalah Yesus. Yesus nanti yang menentukan. Pendeta itu bisa all round, ya toh? Bisa jadi nabi, bisa jadi rasul, bisa jadi pemberita Injil, bisa jadi gembala, bisa jadi pengajar. Beda dengan yang namanya lokal, gereja lokal. Saya membawai 94 cabang. Surabaya, Medan, dan lain sebagainya lah ya. Papua, ya, NTT, Bali, ya, semua ada cabang 94. Kadang di satu kota sampai 6 sampai 7, ya. Ya. Apakah saya bisa jadi pemberita Injil? Oh iya. Bisa jadi pemberita Injil dan semua orang sudah menganggap saya pemberita Injil. Apakah saya bisa jadi gembala? Lah itu. Jemaat saya banyak, itu. 94 cabang. Apakah saya bisa jadi pengajar? Lah iyalah, saya banyak mengajar. Bisik-bisik ini. Apakah saya bisa jadi nabi atau jadi rasul? Silahkan Anda yang menilai. Ya. Paulus contoh yang lima-limanya itu contoh Paulus. Ya. Paulus itu lima-limanya bisa. Nabi bisa, rasul bisa, pemberita Injil bisa, gembala bisa, pengajar bisa. Siapa yang milih? Yesus. Sudah jelas itu, baca di Kisah pasal 9 tuh. Kisah 9 ayat 7, 8, 9, 10 yang nyuruh Ananias tuh ya. Ananias, kamu sana ke Paulus. Oh, Paulus kan dulu yang nguber-nguber kita, Yesus itu. Enggak apa-apa, aku yang milih dia jadi memberitakan nanti di luar Israel ke raja dan itu ya. Jadi siapa yang milih? Yesus. Puji Tuhan, saya belum pernah mau ditahbiskan oleh sinode. Ya. Soalnya kenapa? Kalau sinode yang mentahbiskan, aduh saudara, saya harus Tritunggal. Ayo. Iya ya Pak ya. Menjadi masalah ya, itu dia ya. Kita doa ya, semoga pemerintah Indonesia melalui Dirjen dengerin ini. Iya ya, kenapa menjadi penghalang? Harus Tritunggal baru bisa diakui sinode. Ya, sementara Tritunggal tidak ada di Alkitab. Ya, di luar negeri nggak ada sistem kayak gitu. Ya, nggak ada kayak gitu. Ya, kenapa kita jadi menghambat? Justru Kristen dihambat loh. Dihambat dengan sistem sinode ini. Apa wewenangmu mentahbiskan seseorang jadi pendeta? Ayat Alkitab yang milih Yesus loh. Beda dengan yang namanya penilik jemaat atau dia penatua atau diaken.
Jadi kalau Anda mau mentahbiskan yang disebut pendeta wilayah ini boleh mentahbiskan penilik jemaat maupun diaken. Tetapi pendeta yang milih Yesus. Ya. Coba sekarang jujur saja, pendeta kan terikat dengan yang namanya sinode toh. Ya. Sampai orang bilang, "Kalau kamu tidak Tritunggal, kamu saya keluarin." Terus dia sogok. Sinode dinyogok, "Ya, kami Tritunggal, Pak." Ya sudahlah, yang penting terus pengajarannya habis itu kami tetap Allah Esa itu. Ya sudah begitulah ya. Betapa saudara menghambat. Nih buktinya. Pendeta Henry Tandianta dari Gereja Alkitab Allah Esa. Ini bukan hoak ya, tapi ini fakta. Jumlah kartu anggota kami 978 per hari ini. Yang sudah kami baptis 620. Berapa lama itu Pak? 2,5 tahun. Anda cari gereja mana yang 2,5 tahun bisa membaptis 620 orang. 168 diantaranya dari Muslim. Ayo, tanpa kami kenal. Kami hanya khotbah lewat YouTube. Kami tidak pernah kenal. Ayo. Mestinya kita nih, iya ini bener ya. Apalagi sekarang era corona. Gereja fisik tidak ada. Kami sudah mengajukan izin sinode khusus spesial sinode online. Sekarang sudah diakuin gereja fisik udah nggak ada. Semua main gereja online berapa lama Pak? Bisa 2 tahun 3 tahun lagi. Sampai corona ini kan corona sudah mau selesai tuh Pak vaksin. Coronanya virusnya bermutasi gitu. Vaksin hari ini jadi besok mutasi lagi. Sekarang yang bahaya apa? Yang tanpa gejala. Vaksin bikin baru lagi, tes lagi sekian bulan lagi. Ya. Kita harus siap itu. Bisa sampai 3 tahun 1000 hari saudara ya. Bisa sampai 1000 hari soal corona ini loh. Jadi artinya apa? Gereja fisik sudah tidak ada. Ayo ya. Pemerintah state yang dalam hal ini Dirjen Kristen harus wise, harus bijak, benar ini. Berarti kita memberi izin gereja online. Gereja Alkitab Allah Esa sudah mengajukan izin online. Mudah-mudahan menjadi gereja pertama yang diberi izin sinode. Sinode online. Tidak harus Tritunggal. Kalau sinode fisik apa? Wah, kalau nggak Tritunggal nggak dikasih izin. Coba saudara ya. Tritunggal nggak ada di Alkitab, Anda bayangin saudara. Ya. Terus Tritunggal mentahbiskan pendeta. Apa wewenangmu? Aku mau nanya. Pendeta itu dipilih Yesus. Kalau Anda boleh mentahbiskan penilik jemaat yang sering disebut penatua gereja-gereja lokal, gitu, plus diaken. Pendeta wilayahnya wilayah lebih besar, ya. Jadi kalau Anda mentahbiskan pendeta, yaitu bisa jadi rasul, jadi nabi, jadi pemberita Injil, gembala maupun pengajar. Ini contohnya Paulus. Paulus bikin jemaat di mana-mana, dia juga pengajar, dia juga gembala, dia juga pemberita Injil, dia juga nabi, dia juga rasul. Di Indonesia disebut pendeta. Pendeta itu all round. Ya kalau mengepalai atau menggembalakan satu jemaat lokal itu disebut penilik jemaat atau penatua. Nanti di situ ada bagian lain disebut diaken, ini yang melayani para janda lah, melayani urusan yang kekurangan, melayani yang sakit, itu disebut diaken. Ayo ikutin Alkitab. Ya. Ya, Pak Yohanes di mana tadi yang nanya, di Malang ya. Saya sudah jawab Pak ya. Ini yang disebut jabatan Alkitab. Sekarang blunder kan? Sinode blunder kan? Sinode wewenangnya apa ya? Terus setiap ini, Anda jadi pendeta ditahbiskan dari mana? Coba nanya ke pendeta HTD, apa wewenangmu sinode mentahbiskan pendeta? Ya menurut peraturan gini-gini, Alkitab nulis apa? Puji Tuhan ya. Ya, saya mau sih ditahbiskan, asal sinode ini memberi keleluasaan kepada saya, tidak harus Tritunggal. Saya mau. Ya, tidak harus Tritunggal. Boleh saya Allah Esa. Ya kalau sinode syaratnya harus Tritunggal ya silahkan. Saya cuma sekedar administrasi aja. Itu saya mau kalau yang gitu. Misalnya ada. Secara administrasi ya bergabunglah ke sinode. Tapi pengajaran bebas mau Allah Esa boleh. Nah itu saya mau.
Saya tidak mau Tritunggal ya. Ingat, catat baik-baik. Saya tidak mau dan menolak Tritunggal. Ya. Ya, sinode kan semua begitu. Sinode kan kalau Anda nggak Tritunggal, nggak gabung sama kami gitu. Ya makanya saya nggak mau. Padahal pendeta HTD itu ya, khotbahnya ciamik, penguasaan Alkitabnya ciamik, iya dong. Cara tutur katanya padat, singkat, clear. Ini kalau mau Theodor laris ini dipanggil gereja sana sini. Sorry, kalau Tritunggal ogah saya. Ya. Anda yang belum dibuka pikirannya ya, mungkin Anda bertanya, kok pendeta HTD gitu ya? Iya, karena saya sudah dibuka, Anda belum. Ya. Ya, kalau Tritunggal bisa selamat, mendingan saya balik ke agama lama. Catat baik-baik, kalau Tritunggal bisa masuk surga, mending saya balik ke keyakinan lama. Ya, karena saya tahu Tritunggal itu binasa. Maka saya mau jadi Kristen, tapi Kristen yang benar, yang Alkitabiah, yang Allah Esa, yang jabatan-jabatannya ya ikutin Alkitab. Ada penilik jemaat atau penatua, ada dia. Kan lalu ada pendeta di Indonesia disebut pendeta, di tempat lain disebut pastor gitu. Yang all round, dia bisa rasul, bisa nabi, bisa pemberita Injil, bisa gembala, bisa pengajar, dan yang milih Yesus. Tidak boleh sinode menetapkan, tidak boleh. Ya, biarin ini pendeta ini yang milih Yesus, lalu pendeta ini menetapkan penilik jemaat. Ya. Terus sinode gunanya apa, Pak? Sebenarnya tidak ada, sinode itu tidak ada sebenarnya. Ya Indonesia saja itu. Itu kan aturan Indonesia. Ya silahkan gitu. Ya. Kalau sinode memberi keleluasaan, oke, sinode di Indonesia ini kan harus Tritunggal, Pak. Terus kalau kita gabung, boleh sih Bapak Allah Esa. Nah, kalau itu saya mau. Misalnya hanya sekedar administrasi nemplok. Makanya saya mengajukan sinode online Allah Esa. Disetujui belum, Pak? Ya sudah nyampe sana. Mudah-mudahan Roh Kudus njamah. Ini sekarang era begini nih. Wah, ini satu-satunya nih yang mengajukan sinode online ini. Ya, mudah-mudahan kami yang pionir ya. Pertama kali dapat izin sinode online Allah Esa. Ya. Bagaimana Anda mau bertahan gitu, dengan sinode itu gontok-gontokan terus, gontok-gontokan terus ya. Ya. Padat, singkat, dan clear. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan ya, supaya Anda tahu semua seperti ini. Oh ternyata pendeta nggak boleh Pak ya dipilih sinode, tidak boleh. Alkitab mengatakan begitu. Lah kok sekarang dipilih ya? Silahkan Anda nilai. Tidak Alkitabiah, wong Tritunggal tidak Alkitabiah kok. Alkitab tidak Alkitabiah, produknya tidak Alkitabiah. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandiata BPS. Haleluya. Amin.